adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Gak kerasa banget 1 minggu udah berlalu dan kita ketemu hari ini. Ya. Waduh, berarti sekarang waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Yes, benar banget So, adik-adik. Bangkit berdiri, Bangkit semuanya. yuk kita fokus untuk memuji dan Dan menyembah menyembah nama Tuhan. Yes, come on. Yes. Adik-adik, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar-benar hebat. Betul. Dia melebihi apapun juga. Betul. Melebihi rasa sedih kita, rasa sakit kita, Come on. dan apapun juga. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, it's the only one I seek, it's the only one I long for. Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Amin, amin. Katakan. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Katakan dia layak. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bersorak-sorai bagi nama Dia. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Say your love. Your love is the only one I need, it's the only one I seek, it's the only one I long for. Say Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. Dia mati bagi kita. You died for me so I can be alive. Sama-sama berseru buat Tuhan. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Mari katakan dia Ku layak. berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Bersorak-sorai bagi namanya. Adik-adik yang ada di rumah, boleh katakan bahwa Tuhan Yesus kita hebat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Haleluya. 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 Dan haleluya. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me so I can be alive. Sekali lagi katakan. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me so I can be alive. Kan dia kudus. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Katakan dia Raja mulia. Raja mulia, Bapa yang kekal,
melebihi apapun juga. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus itu seneng banget kalau kita datang sama Dia, kalau kita rajin baca firman Tuhan, kalau kita rajin berdoa, kalau kita rajin memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan Yesus sangat disenangkan sekali. Dan maka dari itu, mari sama-sama kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan dan kita serahkan kehidupan kita untuk bisa jadi kesenangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Kami serahkan hidup kami Tuhan. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami mau hidup kami jadi kesenangan buat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuk hati kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Kami mau senangkan-Mu Tuhan. senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan hati kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. wow. Terima kasih Bapak. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin pasti semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami mau Tuhan terus melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, pasti di sini
kita melakukan kebiasaan setiap hari. Kita bangun tidur, kita mandi, kita gosok gigi, kita makan dan minum. Selain itu, kita juga belajar, membantu orang tua, bermain, atau mungkin ada adik-adik di sini yang bisa bermain musik. Kalian bisa belajar bermain musik. Kebiasaan tiap hari yang tidak boleh dilewatkan adalah doa. Sekali lagi, kebiasaan tiap hari yang tidak boleh dilewatkan adalah doa. Daniel 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Siapa sih Daniel? Daniel adalah salah satu orang Yehuda yang dibawa ke Babel. Daniel dibawa ke Babel supaya bekerja pada raja. Selama 3 tahun, Daniel dididik, belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Walaupun Daniel berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi Daniel tidak pernah melupakan kebiasaannya untuk berdoa. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ini kebiasaan Daniel. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, memuji Allah. Oleh karena Daniel biasa berdoa, maka Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel tidak mau makan santapan raja dan anggur yang diminum oleh raja karena keteguhan hati Daniel. Maka karena Daniel punya keteguhan hati, dia gak mau makan bekas santapan raja, maka Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat serta pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi kepada Daniel. Daniel bisa mengartikan mimpi. Bahkan ya kan, Daniel itu 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi. Bahkan Daniel melebihi para pejabat tinggi raja dan wakil raja. Luar biasa ya Daniel itu ya. Wah, luar biasa. Karena Daniel punya keteguhan hati, ya kan? Tuhan memberikan kepada Daniel kepintaran 10 kali. Lebih hebat, ya kan? Bahkan Daniel lebih hebat dari para pejabat-pejabat yang lain. Nah, sebagai seorang pelajar, milikilah, kita ini masih sekolah, ya kan? Milikilah keteguhan hati untuk rajin belajar. Walaupun saat ini adik-adik semua belajar secara online, tapi kalian harus tetap memiliki keteguhan hati untuk tetap rajin belajar. Selain itu, sebagai seorang anak sekolah minggu juga, kita harus memiliki keteguhan hati untuk tetap rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun juga ibadah sekolah minggu dilakukan secara online. Jadi, adik-adik, kita harus terus jaga keteguhan hati di dalam menjalankan kebiasaan yang baik yang kita lakukan setiap hari. Selain Daniel menetapkan untuk tidak memakan makanan raja dan juga meminum anggur, ya kan? Daniel juga menunjukkan kehebatan Tuhan. Daniel menunjukkan kehebatan Tuhan. Daniel sanggup memberitahukan mimpi dan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Oleh karena itu, Raja Nebukadnezar memuji
Allahnya Daniel. Luar biasa Daniel ini, ya kan? Dia bisa mengartikan mimpi, bukan karena kemampuan dia, bukan karena kekuatan dia, tetapi dia minta supaya Tuhan menolong. Daniel berdoa sama Tuhan, Tuhan, ya kan? Apa sebenarnya mimpi dari Nebukadnezar dan makna dari arti dari mimpi Raja Nebukadnezar tersebut? Daniel berdoa dan Tuhan memberitahu kepada Daniel, sehingga Daniel bisa memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar. Sampai Raja Nebukadnezar berkata seperti ini, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Raja Nebukadnezar berkata seperti itu kepada Daniel. Sesungguhnya Allahmu, yaitu Allah Daniel, adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Selain itu apa? Selain contoh dalam kehidupan Raja Nebukadnezar, ya kan? Raja Darius. Waktu itu Raja Darius memberi perintah semua orang harus gentar dan taat kepada Allahnya Daniel. Pada saat itu pejabat-pejabat tinggi, mereka iri kepada Daniel karena Daniel lebih daripada mereka. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana nih supaya Daniel ini bisa dihukum atau dihukum. Tetapi tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan Daniel yang membuat Daniel bisa dijatuhkan hukuman. Daniel selalu taat berdoa kepada Allah. Dia tidak pernah melupakan kebiasaan itu, berdoa kepada Allah. Akhirnya pejabat-pejabat yang iri dengan Daniel, dia tahu Daniel ini suka berdoa kepada Allah. Pejabat ini datang kepada Raja Darius supaya Raja Darius menetapkan perintah supaya orang tidak boleh beribadah kepada Allah. Akhirnya Raja Darius memberi perintah itu dan sangat disayangkan. Ketika itu para petinggi pejabat raja itu melihat Daniel sedang berdoa, mereka melaporkan itu kepada Raja Darius. Raja Darius ketika tahu, Raja Darius sangat sedih hati. Wah, Daniel. Tetapi karena ia sudah mengeluarkan perintah kepada orang-orang di negerinya, maka perintah itu harus dijalankan. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Raja Darius tidak bisa tidur semalam-malaman. Dia berpuasa. Ketika pagi-pagi Raja Darius berlari menghampiri gua singa, bertanya, Daniel, apakah Allah yang kau sembah itu melepaskan kau? Daniel berkata, terpujilah Allah, terpujilah engkau. Akhirnya Daniel tidak pernah sedikit pun ada celaka di dalam tubuhnya. Raja Darius melihat itu. Raja Darius berkata, memberi perintah supaya semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena ya kan Raja Darius tahu bahwa kerajaan Allah yang dipimpin, Allahnya Daniel adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita melewatkan jam doa kita. Karena dengan doa, kita sanggup melewati setiap kesulitan. Daniel bisa melewati berbagai kesulitan karena kekuatan dia hanya doa. Jangan pernah lewatkan jam doa kita. Karena dengan doa kita sanggup membawa orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengenal dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Seperti contoh Daniel. Dia bisa membuat Raja Nebukadnezar mengakui Allahnya Daniel. Dia bisa membuat Raja Darius membawa supaya semua orang menyembah kepada Allahnya Daniel. Jangan pernah lewatkan jam doa kita. Karena doa sanggup membawa kita keluar dari kesulitan. Doa sanggup
membawa orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mengenal Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kita mau belajar untuk ayat hafalan pada saat pagi hari ini. Ayat hafalannya di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Mazmur 105 ayat yang keempat. Firman Tuhan, ayat hafalannya berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sekali lagi, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Haleluya. Sebelum kakak menutup, ya kan, sekolah minggu pada saat pagi hari ini, kakak ada beberapa pertanyaan nih adik-adik. Kalau adik-adik tadi mendengar cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini, pasti adik-adik bisa jawab pertanyaan dari kakak nih. Pertanyaan yang pertama, kebiasaan tiap hari yang tidak boleh dilewatkan adalah doa. Benar atau salah? Apa jawabannya? Wah, ada yang benar, ada jawab itu tuh. Oh iya, 100. Jawabannya adalah benar. Kebiasaan tiap hari yang tidak boleh dilewatkan adalah doa. Benar, bahwa itu adalah benar sekali. Doa tidak boleh dilewatkan. Pertanyaan yang kedua, Daniel sanggup memberitahukan mimpi dan makna mimpi dari Raja Darius. Benar atau salah? Apa ya jawabannya? Wah, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah, ada yang jawab benar juga. Wah, yang mana nih? Ayo. Nah, Daniel sanggup memberitahukan mimpi dan makna mimpi dari Raja Darius adalah salah. Tadi kan kakak bilang, ya kan, bahwa Daniel sanggup memberitahukan mimpi dan makna dari Raja Nebukadnezar. Berarti ini adalah salah. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Daniel dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Benar atau salah? Wah, ada yang jawab benar kak. Wah, ada yang jawab salah. Ayo ingat-ingat. Daniel dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Yang dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala itu adalah teman-temannya Daniel. Yang kita kenal dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Nah, pertanyaan yang terakhir nih untuk adik-adik nih. Daniel dilemparkan ke gua singa. Benar atau salah? Wah, ini mah jawabannya benar semua. Ya, betul. Itu benar. Daniel dilemparkan ke gua singa. Tetapi Daniel selamat. Ya, kiranya pada saat pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dari kehidupan Daniel yang tidak pernah melupakan kebiasaannya yang baik, yaitu berdoa. Ya, ayo adik-adik, kita juga mau ya supaya kita juga terus rajin berdoa. Kita juga mau terus rajin sekolah minggu. Kita juga mau terus rajin belajar. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar dari kehidupan Daniel. Kiranya Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya kami semua bisa hidup seperti Daniel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu di tempat ini, jika ada di antara kami yang mulai malas untuk belajar, mulai malas untuk sekolah minggu, mulai malas untuk membaca firman Tuhan, mulai malas untuk berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya kami mulai sekarang punya ketetapan hati, memulai kebiasaan-kebiasaan yang baik, tidak melupakan kebiasaan yang baik itu, yaitu berdoa. Kami terus mau Tuhan rajin sekolah minggu, rajin belajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Nah teman-teman di rumah dan adik-adik sekalian, waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kalian dan tutup matanya, kita menerima berkat daripada Tuhan.
Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan menjaga kamu dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan yang luar biasa banget. Dan kita juga udah doa berkat. Dan itulah akhir dari ibadah sekolah minggu online kita di minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk terus baca firman Tuhan. Terus datang sama Tuhan lewat doa. Karena Tuhan Yesus senang banget ketika kita datang sama Dia setiap harinya. Happy Sunday and Jesus bless you all. See you next week. Bye-bye.